Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rahman Ma'rif, saya sendiri, Rusita, dan Siti Anissa Salehah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kisah Teladan dalam Al-Quran atau Kisah Para Nabi dan Sahabat Nabi. Baik saja, langsung ke pembahasan yang pertama mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada beberapa kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita tiru. Di antaranya, yang pertama, nggak pernah berpikir dua kali untuk memberikan hartanya demi kepentingan Islam. Nah, jadi Abu Bakar sudah dikenal sebagai pedagang kaya yang sukses sejak usia muda. Sifatnya yang ramah dan jujur membawa perdagangannya sampai ke Yaman. Sosok Abu Bakar sangat dihormati oleh warga Quraisy. Saat Nabi Muhammad SAW menerima kebenaran wahyu dari Allah, Abu Bakar yang tak lain adalah sahabat setia, rela menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Abu Bakar tidak segan bersedekah untuk membantu penyebaran agama Islam dan membebaskan budak dengan bayaran yang tidak sedikit. Nah, itulah pengorbanan harta, jiwa, dan raga yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa raganya. Nah, jadi bukti kecintaan Abu Bakar Rasulullah SAW diantaranya adalah saat menemani hijrah Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Abu Bakar terus menjaga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang cukup jauh. Kadang ia berjalan di depan Rasul dan kadang berpindah ke belakang. Abu Bakar sangat khawatir musuh melukai Rasulullah yang amat dicintainya tadi. Selanjutnya yang ketiga, selalu percaya pada ucapan Rasulullah tanpa rasa ragu sedikit pun. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW hanya dalam satu malam adalah kejadian di luar logika yang benar-benar menguji keimanan orang-orang yang mendengarkannya. Nah, banyak yang tidak percaya kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat. Bahkan kaum musyrik Quraisy menggunakan kesempatan itu untuk mengajak umat muslim murtad. Abu Bakar yang mengenali karakter jujur Rasulullah mengimani kejadian itu dengan sepenuh hati. Kala itu Abu Bakar langsung menemui Rasulullah dan memintanya menerangkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Setelah Rasulullah menjelaskan dengan runut, maka Abu Bakar berkata, "Engkau berkata benar, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah." Inilah kesempurnaan iman yang harus kita teladani sebagai seorang muslim. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab dan jujur sebagai pemimpin sesuai dengan julukan As-Siddiq. Nah, sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah yang memimpin rakyatnya. Sifat jujur yang menonjol membuat keluarga Abu Bakar hidup dengan sederhana. Abu Bakar tidak ingin menggunakan kepemimpinannya untuk menikmati fasilitas negara. Dikisahkan menjelang akhir hayatnya, Abu Bakar berwasiat pada putrinya Aisyah bahwa ia hanya memiliki sehelai permadani yang usang, seekor unta, dan seorang pelayan yang mengurusi rumah tangga. Abu Bakar ingin agar setelah wafat semua yang tersisa dari harta kaum muslimin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar tidak ingin menghadap Allah dengan harta umat walaupun sedikit. Kemudian yang kelima adalah punya komitmen kuat membangun nilai-nilai Islam meski Rasulullah telah wafat. Jadi sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah yang kekuasaannya itu berlangsung selama 2 tahun 5 bulan 11 hari. Nah, cukup banyak masalah yang terjadi dalam negeri akibat wafatnya baginda Nabi, seperti munculnya nabi palsu, orang-orang yang enggan berzakat, bahkan ada sebagian muslim yang murtad. Melanjutkan tugas mulia Rasulullah adalah tujuannya menjadi khalifah. Nah, di bawah pimpinan Abu Usamah, Abu Bakar menyebarkan agama Islam dengan mengirim ekspedisi ke perbatasan Suriah. Kepercayaan diri umat Islam yang mulai goyah kembali bangkit melihat suksesnya ekspedisi itu. Rasulullah boleh tiada, tapi semangat menghidupkan nilai-nilai Islam harus tetap terpatri di hati setiap muslim. Nah, itulah beberapa sikap teladan yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua adalah kisah Umar
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang akhlak. Nah, yang pertama adalah kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian luar biasa sejak muda atau sejak sebelum masuk Islam. Nah, ketika beliau memeluk agama Islam, ketegasan dan keberaniannya itu digunakan untuk membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat berani apabila mendapat serangan dari orang-orang Quraisy. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi, tetapi Umar melakukannya secara terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah kisah Umar bin Khattab yang bijaksana. Diriwayatkan dari sebuah kisah, ada seseorang, sebut saja namanya itu Fulan, telah mendatangi sahabat Umar bin Khattab. Seorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah yang sedang dihadapi perihal perangai buruk istrinya. Nah, sesampai ke rumah yang dituju, orang itu menanti Umar bin Khattab di depan pintu. Ketika itu ia mendengar istri Umar bin Khattab mengomeli dirinya, sementara Umar sendiri hanya diam tanpa ada bereaksi. Umar berkata, "Saudara, aku rela menanggung perlakuan seperti itu dari istriku karena sesungguhnya adanya beberapa hak yang ada padanya. Istriku bertindak sebagai juru masak makananku. Dia selalu membuatkan roti untukku. Ia selalu mencucikan pakaian-pakaianku. Ia menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku. Karena itu aku menerima sekalipun dimarahinya." Akhirnya si Fulan tadi pulang dan dalam hatinya merasakan betapa bijaksananya seorang Amirul Mukminin sangat menghormati istrinya yang bersabar menghadapi kemarahan istrinya tersebut. Nah, berarti dia harus bisa mematuhi perintah Allah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah kisah Umar bin Khattab yang sederhana. Nah, jadi meskipun Umar bin Khattab dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya itu serba tercukupi, setelah menyatakan dirinya masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diperuntukkan untuk kepentingan akhirat atau Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau saja. Nah, ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mau menerima bagian beliau. Kemudian yang keempat, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat. Nah, Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok seorang pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Suatu saat Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Uslam. Nah, mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar bin Khattab dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian beliau bertanya kepada ibu tersebut mengapa anaknya menangis. Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Sudah terasa agak lama, Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis, tetapi sang ibu tidak selesai juga memasak. Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget, ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya seketika juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut. Nah, mungkin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam lahir di Kufah, Irak. Nah, jadi singkat cerita, langsung saja lah. Setelah diangkat menjadi nabi, beliau terus berdakwah. Nah, akan tetapi kebanyakan umatnya membantah. Beliau diperintahkan oleh Allah membuat sebuah perahu besar.
Nah, setelah pembuatan perahu tersebut, umat Nabi Nuh yang bertakwa masuk ke dalam perahu. Nah, kemudian Allah menurunkan hujan besar yang mengakibatkan banjir. Semua orang yang membangkang terhanyutkan. Nabi Nuh dan umatnya yang bertakwa selamat. Nah, kapal Nabi Nuh akhirnya pun terdampar di Gunung Judi. Nabi Nuh terus berdakwah hingga akhir hayat dan wafat di Mekah. Selanjutnya ada beberapa keteladanan yang juga bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memaafkan sesama. Nah, dikisahkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam sempat dipukuli kaumnya hingga tak sadarkan diri. Meskipun demikian, beliau malah mendoakan mereka dengan menyeru, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Nah, memaafkan perilaku buruk dari para kaumnya itu menjadi salah satu keteladanan yang bisa didapatkan dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu dengan cara saling memaafkan terhadap sesama. Nah, keteladanan yang selanjutnya adalah Nabi Nuh selalu mendoakan. Nah, melepaskan beban dalam diri manusia bisa dilakukan dengan cara mendoakan. Nah, ketika merasa disakiti, berdoa merupakan salah satu solusi. Demikian yang juga dilakukan Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapatkan perlakuan buruk dari umatnya tersebut. Selanjutnya, keteladanan yang dapat kita ambil yaitu tidak berlaku sombong. Nah, salah satu wasiat Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafat diantaranya adalah agar tidak berlaku takabur alias sombong. Nah, wasiat lain yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga terkandung perintah agar manusia senantiasa selalu membaca kalimat tidak ada Tuhan selain Allah dan Maha Suci Allah, dan dengan memuji kepadanya. Selanjutnya ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mosul. Nah, beliau ini adalah putra Azar Tareh bin Tahu bin Sarwat bin Ra'ub bin Palij bin Abi bin Saleh bin Al-Faksad bin Sa'am bin Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh dilahirkan di sebuah tempat bernama Paddan Aram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Nah, jadi di makalah kami ada membahas tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, terus ada masa dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, terus ada pada saat Nabi Ibrahim juga yang diuji mengorbankan anaknya. Nah, itu bisa kalian baca di makalah kami. Jadi langsung saja ulun lanjut ke keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah keteladanan dalam hal mencari dan meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang patut disembah dan menjadi tujuan ibadah. Nah, selanjutnya adalah keteladanan mentaati perintah Allah, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjalankan dakwah dengan meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan dan keterbatasan. Jadi Nabi Ibrahim ini mentaati perintah Allah untuk berdakwah walaupun harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah yang serba kekurangan dan keterbatasan. Keteladanan yang selanjutnya adalah keteladanan dan keberaniannya ketika ingin mereformasi merubah masyarakatnya dan penguasanya dari penyembahan kepada materi, benda, dan berhala-berhala kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat tauhid atau kalimatullah ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu adalah ajakan Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya yang mendapat penentangan yang keras sehingga Ibrahim alaihissalam diusir ayahnya. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap baik dengan ayahnya dan tetap mendoakannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan kepada masyarakatnya
bahwa berhala-berhala Baiklah, itu saya akan melanjutkan tidak dapat penjelasan berbuat dari apa-apa. teman saya, Nah, dan dengan saya akan menghancurkan menjelaskan berhala-berhala sedikit banyaknya tentang sembahan kisah penguasa keteladanan Nabi Musa Namrud alaihissalam. dan Jadi kisah kaumnya, keteladanan Nabi Musa sehingga Nabi alaihissalam Ibrahim alaihissalam bisa kita dimasukkan ke lihat dalam dari api ketika Nabi Musa sebagai bermunajat di penyiksaan Bukit terhadapnya. Sina, dan pada Kemudian saat itu Allah menurunkan Subhanahu wa kitab taala kepada Nabi menolongnya Musa, dengan yaitu menjadikan kitab apinya Taurat, dan Namrud terdapat dingin 10 perintah Allah dan kepada Ibrahim Nabi Musa. selamat Yang tanpa adanya pertama bekas ialah, luka sedikit Akulah pun. Tuhanmu Allahmu, jangan ada padamu Tuhan selainku, kemudian jangan membuat bagimu patung sesembahan yang menyerupai apapun, kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, kemudian ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, kemudian hormatilah ayah dan ibumu, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan jangan mengingini milik sesamamu, yaitu mengingini istri atau hamba laki-lakinya, atau hamba perempuannya, atau lembunya, atau keledainya, atau hartanya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jadi kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Musa yang pertama ialah pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Jadi meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Kemudian yang kedua ialah taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanya Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga ialah ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian yang keempat adalah sikap suka membela yang lemah, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun, mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun, orang Kipti, dan rakyat jelata dari Bani Israel. Beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah tersebut. Yang selanjutnya adalah sabar dalam berdakwah. Jadi Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi, ajakan Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuduh bahwa Nabi Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Jadi kisah keteladanan selanjutnya ialah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam dikenal sebagai seorang yang pandai, sopan, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, beliau banyak membangun sarana peristirahatan dan ibadah untuk para musafir. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa menghiasi lisannya dengan zikir. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Ia ingin menggoda Nabi Ayub agar terjerumus dalam dosa. Kemudian iblis segera menghadap Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Lalu iblis mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Berbagai cara telah disusun dengan berbagai resikonya oleh iblis. Dan Allah menginginkan untuk mengujinya dalam hartanya, keluarganya, dan badannya. Hartanya hilang sehingga beliau menjadi orang fakir. Kemudian beliau ditinggalkan oleh istrinya dan keluarganya sehingga beliau merasakan arti kesunyian dan kesendirian. Lalu beliau ditimpa penyakit dalam tubuhnya dan beliau merasa menderita karena penyakit tersebut. Tetapi beliau tetap bersabar menghadapi semua itu dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang diderita beliau cukup lama sehingga beliau menghabiskan waktu-waktu dan hari-harinya dalam keadaan kesendirian bersama penyakitnya, rasa sedihnya, dan kesendiriannya. Nabi Ayub merasakan segitiga penderitaan dalam hidupnya, yaitu sakit, kesedihan, dan kesendirian. Jadi kisah keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ayub alaihissalam yang pertama ialah pemaaf. Nah, jadi Nabi Ayub meskipun ditinggal istrinya di saat sakit, kemudian istrinya kembali ketika Nabi Ayub telah sembuh. Meski demikian, Nabi Ayub tidak tega jika melaksanakan janjinya, yaitu memukul istrinya 100 kali. Akhirnya untuk melaksanakan janji itu, Nabi Ayub hanya memukul istrinya sekali menggunakan 100 lidi. Dari kisah ini dapat kita teladani bahwa memaafkan harus diutamakan dan kita tidak diperbolehkan untuk balas dendam. Kemudian ialah
Sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan, sakit, dan ujian akan menghapus dosa, sehingga kita butuh menahan diri untuk sabar karena mengetahui keutamaan ini. Kemudian keteladanan yang selanjutnya ialah rajin beribadah. Penyakit tak menghalangi zikir dan menjaga hati. Bisa kita contoh Nabi Ayub terus menggunakan lisannya untuk berzikir walaupun sedang dalam keadaan sakit. Kemudian tidak henti berdoa walaupun sedang diberikan ujian. Lepasnya musibah dengan doa, itulah yang terjadi pada Nabi Ayub, yang mana beliau memohon pada Allah untuk diangkat musibah yang menimpa dirinya. Kemudian ikhlas dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub adalah orang penyabar. Beliau bersabar ikhlas karena Allah. Beliau juga adalah hamba yang baik dalam hal ubudiyah peribadahan. Kemudian ini terlihat dari keadaan beliau ketika lapang dan ketika berada dalam keadaan susah. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari kami kelompok 8 tentang kisah keteladanan, dan kesimpulannya adalah selain Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita selaku umat Islam, sebaiknya kita juga mencontoh sikap-sikap yang dimiliki oleh para nabi dan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari kami kelompok 8 tentang kisah keteladanan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.